Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring. Nih, Ibu kemarin sudah ngasih soal untuk uji kompetensi. Nah, ini untuk uji kompetensi secara manualnya eh, berupa soal PT Batik dan sudah kalian kerjakan kemarin untuk jurnal khusus atau untuk sesi satunya. Nah, Ibu ulang kembali, review kembali untuk soal-soal uji kompetensi ini. Mulai dari ini ya, dari informasi identitasnya merupakan perusahaan PT Batik Cantik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kain batik yang beralamat di Jalan Surya Sumantri. Kemudian kebijakan akuntansinya secara umum menggunakan pembukuan berpasangan dengan akrual basic. Periode pembukuannya 1 Januari sampai 31 Desember. Subperiodenya yaitu 12 bulan. Pada setiap akhir bulan dan akhir tahun periode disusun laporan keuangan setiap bulan, disusun rekonsiliasi bank atas dasar rekening koran bank, digunakan jurnal umum dan jurnal khusus untuk mencatat transaksi menggunakan mata uang rupiah atau single currency. Nah, berikutnya adalah setiap pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan dikenakan PPN masukan sebesar 10%, beban angkut masuk atau beban angkut pembelian timbul dari transaksi pembelian barang dagangan menjadi tanggungan pihak penjual. Kemudian retur pembelian tidak menggunakan akun retur pembelian diperhitungkan sebagai pengurangan atas dasar hutang dagang, PPN masukan, dan persediaan barang dagangan. Kemudian untuk penjualan barang dagangan ada 2 pencatatan, yaitu pertama mencatat piutangnya dan kedua mencatat harga pokok penjualannya. Berikutnya, setiap retur penjualan menggunakan akun retur penjualan. Nah, ini ada dua catatan akun. Yang pertama, pengurangan piutang, dan yang kedua adalah menambah harga pokok dan menambah persediaan barang dagangan. Kemudian untuk termin yaitu 2/10 N/30 itu adalah syarat pembayaran. Piutang dagang, nah ini membentuk cadangan kerugian piutang. Kemudian beban kerugian piutang ditetapkan 20% dari saldo piutang dagang. Berikutnya ada pengeluaran kas, yaitu setiap ada transaksi pengeluaran kas di atas 5 juta menggunakan cek, sementara di bawah 5 juta masih menggunakan kas kecil dengan metode fluktuasi. Kemudian berikutnya adalah penerimaan kas. Semua penerimaan kas wajib disetorkan ke bank. Nah, ini untuk menghindari adanya penyimpangan pengelolaan kas. Kemudian berikutnya ada penilaian persediaan perdagangan, yaitu menggunakan perpetual FIFO, first in first out, pertama kali masuk pertama kali keluar. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus atau metode straight line. Nah, ini sudah dibahas kemarin di semester 5 ya. Perpajakannya berikutnya adalah PPN masukan dan PPN keluaran akan diperhitungkan. Dan nanti sisanya apakah lebih besar fade in atau fade out. Jika besar fade in, maka muncul fade receivable. Tapi apabila fade out lebih besar, maka akan muncul fade viable. Kemudian berikutnya PPH pasal 21 atas karyawan dipotong oleh pihak perusahaan pada saat pembayaran gaji dan upah, maka jurnalnya wage and salaries expense pada utang PPH 21 dan kas in bank. Nah, itu untuk pencatatan PPH 21 atas karyawan dipotong oleh pihak perusahaan. Berikutnya adalah PPH pasal 4 ayat 2 disebabkan oleh penerimaan bunga atas rekening perusahaan di bank, yaitu jurnalnya kas in bank di debit dan income tax article expense
42 pada interest income. Kemudian berikutnya adalah utang pajak PPh 2529 dan ini akan diperhitungkan dan akan muncul apabila verified income tax article ini sudah diakui bebannya tetapi belum dibayar dan ini muncul di akhir periode pada saat penyesuaian. Berikutnya adalah ini neraca saldo tanggal 30 November. Ini merupakan saldo awal untuk nanti masuk ke dalam buku besar ya, mulai dari kas in bank sampai dengan late fees expense totalnya 11.752.017.000 rupiah, 17.525 rupiah. Dan kredit pun sama. Kemudian ini ada daftar saldo piutang. Nah, ini juga sebagai saldo awal nanti pada saat kalian memasukkan ke dalam buku pembantu piutang. Kemudian ini untuk hutangnya juga sama. Ini merupakan saldo awal pada saat nanti mencatat ke dalam buku pembantu hutang. Kemudian ini daftar saldo persediaan barang dagangan merupakan saldo awal untuk mencatat dalam kartu persediaan. Kemudian ada daftar aset tetap. Nah, ini informasi untuk penyesuaian nanti jika ada perhitungan penyusutan terhadap building, equipment, dan automobile. Komposisi kepemilikan saham yaitu ada Tuan Pawas, kemudian Nona Zahra, Nona Rahma, Tuan Lukman. Nah, ini sebagai perhitungan apabila ada penjualan, kemudian nanti ada pembagian dividen. Nah, itu berikutnya adalah masuk ke dalam transaksi. Nah, Ibu akan mengelompokkan dulu ya ke dalam cash payment journal. Nah, yang masuk ke dalam cash payment journal, nah ini adalah bukti kas keluar. Jadi yang ada kode bukti kas keluar BKK 1201 mulai dari tanggal 3 Desember. Nah, sebetulnya pencatatan itu harusnya per tanggal ya. Per tanggal, mulai dari tanggal awal sampai dengan tanggal terakhir karena mau dibuatkan videonya, maka biar lebih praktis, Ibu akan buatkan per jurnal. Mulai dari jurnal cash payment journal, yaitu mulai dari transaksi tanggal 3 Desember yang ada keterangan bukti kas keluar. Nah, ini keterangannya pembayaran sewa. Nah, ini kalau pembayaran sewa langsung saja masukkan kode akun verified rent. Verified rent, lihat kodenya berapa di kode akun ya, kita cek sama-sama. Verified rent itu kode akunnya Nah, ini di sini bisa ya, verified rent 1/180. Nah, ini kode akunnya 1180 dengan nilai di sebelah debit 31.980. Nah, ini masuk ke dalam other ya. Dan kreditnya adalah kas in bank 31.980. Nah, ini transaksi yang pertama ke dalam yang dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Berikutnya ada transaksi yang kedua yaitu pembayaran gaji karyawan. Nah, ini karena sudah ada keterangan accrued expense, maka masukkan ke dalam akun itu dan kita lihat kode akunnya yaitu kode 2. Masuk ke dalam kode hutang 2/120. Nah, ini untuk accrued expense ya, 2120. Nah, berikutnya kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kode akunnya di 2120 itu di posisi other debit dan kreditnya adalah kas in bank dengan total nilai 40.137.750. Berikutnya ada bukti kas keluar yang tanggal 5 Desember, ini BKK 12.3. Nah, ini langsung saja dicatat ke dalam akunnya yang di other ya, VAT payable. Income tax artikel 21 payable, income tax artikel 2529 payable. Nah, ini langsung menggunakan kode akun. Nah, kalian silakan cek akunnya ada di dalam neraca saldo, ini lebih mudah. Nah, pokoknya ini di kode 2. Di kode 2 ini sudah berurutan ya, ada yang 2132 untuk 21
2134 untuk 2529, kemudian paid payable 2130. Silahkan kodenya kalian catat, jangan akunnya ya, tapi kode akunnya. Kemudian nilai rupiahnya masing-masing ya. Nih sudah ada rinciannya, ditulis sejumlah besaran yang sudah ada di faktur, kemudian kas in banknya pun sama. Nah, ini lebih praktis kalau lebih mudah ya kalau dicatatnya sesuai dengan pengeluaran VAT payable, income tax artikel, jadi dirinci intinya ya pada saat mencatat di kas in bank. Nggak usah 38.633.850 dikasih imbangnya, tapi kalau bisa itu dirinci dengan nilai masing-masing sesuai pengeluaran atau pembayaran VAT payable, income tax artikel 21 payable, income tax artikel 2529 payable. Nah, itu sesuai itu dipecah lagi di kas in bank. Berikutnya ada lagi transaksi pengeluaran kas. Nah, ini tanggal 11 Desember WKK 1204. Nah, pelunasan hutang dagang tanggal 16 November. Nah, ini kebetulan sebelum transaksi ya di bulan November. Nah, kita lihat pembayaran hutang kepada PT Paradise Batik. Nah, jumlahnya 61.892.500. Kita lihat, karena ini transaksi terjadi sebelum bulan Desember, maka kalian lihat di daftar saldo daftar saldo hutang, maaf. Daftar saldo hutang berapa jumlahnya? Kita cek sama-sama. Nah, ternyata jumlah hutangnya itu untuk Paradise ya, jumlahnya itu 61.892.500. Kita cek sama nggak? 61.892.500. Kayaknya sama ya tadi. Ya, pas sama ya. Langsung aja nilainya catat dengan jumlah yang sama. Kebetulan di daftar saldo hutang sama. Berikutnya ada lagi bukti kas keluar. Nah, ini tanggal 15 Desember. Tanggal 15 Desember nomor buktinya BKK 1205. Nah, ini pelunasan hutang dagang. Nah, ini juga sama tanggal 25 November. Berarti kalian cek lagi di daftar saldo hutang. 62.837.500. Kita cek ya. Nah, nilainya sama ya. Untuk batik Unggul Jaya totalnya itu 62.837.500. Nah, itu nilainya. Kemudian catat di account payable dan kas in bank ya. Jadi kalau untuk pembayaran hutang kalian catat ke dalam account payable. Nilainya sama ya. Udah. Berikutnya adalah transaksi pengeluaran kas di tanggal 23 Desember. Nah, ini juga sama, masih pelunasan hutang. Kebetulan batik air mas. Nah, ini tadi juga sama ya, 51.222.500 rupiah. Kita cek lagi biar lebih pasti. Nah, nilainya berapa? 51 juta. Nah, sama ya. Jadi, kebetulan karena sama berarti tidak ada diskon atau potongan pembelian. Jadi, kita langsung saja catat ke dalam account payable dan kas imbang dengan nilai 51.222.500 rupiah ya. Itu sama nilainya yang ada di daftar saldo hutang. Nah, berikutnya kita cek lagi ya. Karena ibu menggunakan HP, maka maaf apabila agak lama. Berikutnya transaksi tanggal
Berikutnya adalah tanggal maaf nih, ini masih mencari ya, biar lebih pas lagi, takut ada yang gejlok dan belum dicatat ya. Nah, berikutnya bukti kas keluar untuk pengeluaran pembayaran hutang. Nah, ini BKK 12/7 tanggal 27 Desember. Nah, kalian masuknya catatnya ke dalam other ya, untuk kode akun utang CIMB Niaga atau Bank Loan. Nah, kalian cek tadi di neraca saldo ya, yang bulan November, kemudian beban bunga. Nah, ini catat juga di others dengan nilai masing-masing 4.375.000 dan 3.609.375. Nah, itu. Berikutnya adalah transaksi tanggal, masih ada nggak? Kita pastikan lagi ya kalau transaksi untuk pengeluaran kas sudah selesai. Nah, kebetulan sudah habis ya transaksinya. Nah, segitu untuk transaksi penjualan, untuk pengeluaran kas atau kas payment journal. Nah, ini berikutnya adalah kunci jawaban atau jawaban atas transaksi yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu kas payment jurnalnya. Nah, ini jurnalnya dengan jumlah 175.952.500 untuk account payable, kemudian untuk others-nya jumlahnya 118.735.975 rupiah. Sedangkan total kas inbanknya ini adalah keseluruhannya 294.688.475 rupiah. Nah, ini juga ada rekapannya dan total debit atau kreditnya yaitu 294.688.475, kredit pun sama. Nah, ini rekapitulasi dibuatkan itu untuk mengecek antara debit atau kredit balance atau enggak. Nah, ini ya untuk kas payment jurnalnya seperti ini. Nah, berikutnya adalah ke transaksi setelah pengeluaran, Ibu akan mencatat ke dalam jurnal penerimaan kas, mulai dari transaksi tanggal, kita cek lagi tanggalnya. Nah, ini mulai dari tanggal 4 Desember. Tanggal 4 Desember ini ada bukti kas masuk dengan jumlah 1.400 lembar kali Rp75.000, dan ini adalah keterangannya adalah penambahan modal saham Tuan Japra. Berarti keterangannya bisa dicatat ke dalam akun. Nah, kita lihat ya akun yang lebih pastinya di daftar akun. Stok kapital jangan lupa dikasih nama Tuan Japra tadi ya. Jumlahkan keseluruhannya yaitu 1.400 dikali Rp75.000 dengan jumlah 105 juta rupiah. Nah, ini di debit kas inbank, lalu di kreditnya adalah stok kapital, kasih keterangan strip Tuan Japra. Berikutnya adalah transaksi tanggal,
tanggal 8 Desember bulan 2018, 8 Desember 2018, maaf. BKM nomor 12 harusnya 02 dulu. Nah, 02. BKM, maaf, diulang. Tanggal 6 Desember 2018, nomor buktinya BKM 12.2. Ini ada pelunasan hutang dagang dari Rumah Batik Cipaku dengan jumlah 83.104, dan kebetulan di sini ada potongan 2%. Maka kalian yang pastinya harus mencari berapa nilai piutang seluruhnya. Nah, lihatnya di dalam daftar saldo piutang. Jumlahnya itu untuk daftar saldo piutang yaitu Rumah Batik Cipaku itu 84.800.000 rupiah, dan tadi dikenakan potongan 2%. 2%-nya itu 84.800.000. Maaf, kita cek lagi ya Ibu, tadi takut nggak pas. 84.800.000 dikalikan dengan 2%, maka hasilnya kalian jumlahkan sendiri, dan itu catat di dalam kode akun sales discount, dan kodenya 4120 kalau nggak salah. Kita pastikan kembali. Iya, betul, 4120 untuk kode akun sales discount. Berarti di sebelah di other itu kita catat 4120 untuk potongan tadi, dengan jumlah kalian hitungkan 2% dari 84.800 ya tadi. Ya, sekitar segitu, 84 juta lebih. Nah, kalikan dengan 2% dan hasilnya itu berapa? Atau kalau mau jumlah 84.800 dikurangi 83.104, dan itu hasilnya untuk potongan pembelian. Jadi ada dua alternatif. Kalian lihat daftar saldo piutang untuk Rumah Batik Cipaku, kemudian saldonya itu dikurangi dengan 83.104, dan hasilnya berapa nanti simpan di potongan potongan penjualan atau sales diskon dengan kode 4120, dan itu bisa solusi seperti itu, atau cara seperti itu, atau 84.800 dikalikan 2%, dan itu hasilnya akan sama dengan pengurangan tadi. Berikutnya adalah bukti kas masuk tanggal 8 Desember BKM 12.3, yaitu pembayaran hutang dari Rumah Batik Komar dengan jumlah 98.661.500, dan ini ada potongan juga. Berarti kalian pastikan kembali nilai piutangnya berapa, dan lihat di saldo daftar saldo piutang. Kita pastikan lagi ya. Berapa jumlahnya? Nah, ini Rumah Batik Komar dengan jumlah 100.675.000 dikalikan 2%. Nah, itu simpan di potongan pembelian atau 100.675.000 dikurangi dengan yang ada di bukti penerimaan kas. Nah, itu bisa di situ, bisa nilainya yang ini ya, yang 98.661.500. Itu hasilnya sama dengan perkalian yang tadi, 100 juta lebih dikali 2%, atau 100 juta lebih dikurangi dengan 98.661.500. Nah, silahkan hitung dan simpan di potongan penjualan itu di sebelah debit. Kemudian debitnya lagi ada kas in bank dengan jumlah 98.661.500, dan di account receivable-nya dengan jumlah yang tadi yang ada di daftar saldo piutang. Kemudian berikutnya adalah transaksi tanggal 12 Desember 2018, nomor buktinya BKM 12.4.
Nah, ini keterangannya seperti biasa, Hasan Batik. Kemudian ada potongan juga ya, ternyata 90.875.000. Nah, ini total yang dibayarkan. Tetapi untuk total piutangnya kita cek kembali, Hasan Batik itu berapa? Kita cek ya. Kita cek berapa jumlah piutang Hasan Batik dan saldo awalnya saldo awalnya itu berjumlah maaf, ini agak lama karena ibu nyekrolnya juga udah terlalu jauh ya, bolak-balik ya, harus pelan-pelan. Nah, Hasan Batik, ibu cek berapa hasilnya untuk balik deh tadi. Kita cek Hasan Batik. Hasan Batik itu jumlahnya Rp92.725.000 dan ini saldo awalnya. Kemudian dikalikan 2%. Dikalikan 2%, maka hasilnya simpan di sales discount. Nah, ini jumlahnya 90.875.000. Nah, ini yang dibayarkan, ini simpan di kas in bank. Jumlah yang tadi simpan di account receivable dan selisihnya itu simpan di potongan penjualan atau sales discount dengan kode akun 4120. Dan jangan lupa ya, setiap mencatat transaksi penjualan atau penerimaan kas atau pembayaran hutang, nah itu penerimaan kasnya bersumber dari pelunasan faktur ya, pelunasan piutang, pelunasan faktur. Nah, itu cantumkan nama pemasok, nama customer ya. Jadi pada saat ada pembayaran atau baik dari pelanggan ataupun dari pemasok, nah itu kalian cantumkan namanya itu ya, jangan lupa. Kemudian berikutnya adalah bukti kas keluar, bukti kas masuk nomor. Nah, berikutnya nomor 12 BKM 12.5 Batik Kencana Ungu. Nah, ini pelunasan sebagian piutang 10 Desember setelah potongan 2%. Nah, ini kebetulan berarti harus dihitung dulu berapa piutangnya. Nah, kita lihat tanggal 10 Desember. 10 Desember itu berapa total piutangnya? 10 Desember. Kita cek lagi ya. Ini mah sebetulnya baiknya mah lebih baik offline ya, karena lebih suka pakai papan tulis untuk menjelaskan. Nah, ini tanggal 10 Desembernya itu jumlahnya 118.250 dikalikan 75%. Berapa total yang dibayarkan? Nah, itu total piutangnya. Kita cek ya, 118.250. 118.250. Kita cek di kalkulator. 118.250 dikalikan 75%. Berarti 88.687.500 yang dibayarkannya ya. 88.687 kalikan 2% lagi. Berarti ini potongannya ya. Sales diskonnya 1.773.750. Nah, yang tadi itu 88.687.500 itu simpan di account receivable dengan jumlah 88.687.500. Kemudian untuk yang
1.773.750 itu simpan di sales discount. Sales discountnya itu kodenya 4120 ya, 4120. Kemudian untuk cash in banknya kalian selisihkan 88.687.500 dikurangi dengan 1.773.750. Nah itu, jadi pengurangan itu hasilnya simpan di cash in bank. Nah, udah paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun tidak Ibu tuliskan di board. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, setelah itu kan yang dilunasinya kan cuma 75%, berarti kalikan 75% ya dari total faktur. Nah, setelah itu berikutnya adalah transaksi tanggal kita cek lagi ya. Oh, dan yang tadi adalah transaksi yang terakhir untuk penerimaan kas atau cash receive journal. Kita cek lagi ya lembar jawabannya. Cash receive journal. Mana? Kita cek lagi. Nah, ini. Ini ya, cash receive jurnalnya. Tanggal 29 itu Loki Finance 92.500. Kita cek lagi ya, tadi Ibu ngerasa ada yang ini, ada yang nggak pas. Mana. Nah ini, ternyata satu lagi Loki Finance ternyata ya belum. Maaf nih, Loki Finance itu adalah pembayaran wesel. Kirain Ibu ini adalah transaksi yang tadi, yang pembayaran, sebagian pembayaran itu. Nah, penerimaan wesel ya, pinjaman wesel. Nah, ini tanggal 29 Desember, nomor buktinya BKM 1206, keterangannya Lucky Finance ya. Nah, ini kode akunnya masuk ke dalam others. Jumlahnya itu 92.500.000. Keterangannya adalah wesel bayar, berarti notes payable, kode 2 ya. Nah, dan tadi sudah dilihat kunci jawabannya. Kita cek lagi. Ya, kode 2. Nah, ini. Yang tadi untuk piutang yang tadi ya, yang sebagian pembayarannya itu betul ya. Ini jumlahnya udah fix ya. Nah, ini Ibu sebutkan kembali kas imbang keseluruhan dari penerimaan kas yaitu Rp557.49.750. Kemudian dari others yaitu total potongan penjualan atau sales diskon 733
Rp7.337.750.750. Kemudian total account receivable Rp366.887.500. Sementara di sebelah kredit untuk ini ya, tadi yang modal saham sama not payable 197.500 rupiah. Kemudian total DP utang total untuk posisi debatnya itu 564.387.500 dan kreditnya pun dengan jumlah yang sama. Nah, kita kembali lagi ke transaksi. Nah, yang belum dicatat itu berikutnya adalah voucher kas kecil. Kita mulai dari transaksi tanggal nah ini. Voucher kas kecilnya kita awali dengan transaksi tanggal 4 Desember 2018 dengan nomor bukti PKK 1201. Keterangannya itu Bank BCA, nama akunnya itu, kode akunnya itu accrued expense. Nah, silakan kalian cek kembali berapa kode akun accrued expense itu masuk ke kode 2 dengan jumlah Rp2.460.675 dan kreditnya pun petty cash dengan jumlah yang sama. Kemudian untuk berikutnya voucher kas kecil tanggal 7 Desember 2018 VKK 1202 keterangan CP Jaya Service, kemudian akunnya itu silakan kalian cek kode akun untuk other operating expense ya, kode akun operating expense. Nah, kalian nilai nominalnya catat debit dengan jumlah Rp1.382.250 dan kreditnya pun sama. Kemudian untuk berikutnya voucher kas kecil tanggal 19 Desember 2018, nomor buktinya PKK 123, kode akunnya masih sama ya, other operating expense dengan jumlah Rp938.675 untuk posisi debit dan kreditnya pun sama. Jangan lupa tanggal dan keterangan. Berikutnya adalah transaksi tanggal 21 Desember 2018 VKK 1204, keterangan CP Sejahtera dan kode akunnya other operating expense dengan jumlah Rp790.000 di posisi debit dan kreditnya pun sama. Kemudian voucher kas kecil berikutnya adalah tanggal 26 Desember 2018. Nah, ini nomor buktinya yaitu 1205, kode akunnya masih sama other operating expense dan jangan lupa kalau memang dicantumkan nomor kode akun silahkan kalian catat kode akun, tapi kalau memang harus dicatat nama akunnya silahkan catat nama akunnya. Nanti kita cek sama-sama untuk fixnya jurnal petty cash journal. Jumlahnya itu adalah Rp300.000 untuk other operating expense dan di kreditnya pun petty cash dengan jumlah yang sama. Jangan lupa tanggal dan keterangan untuk setiap transaksi. Nah, berikutnya adalah transaksi tanggal balik lagi. Udah ya, kalau nggak salah udah. Ini berikutnya tanggal ini
Voucher kas kecil tanggal 30, PKK 12/6. Keterangannya advertising expense dengan jumlah 1.500.000 di posisi debit dan kreditnya pun dengan jumlah yang sama. Jangan lupa tanggal, keterangan, nomor bukti setiap transaksi dicatat. Berikutnya, udah selesai kebetulan. Kita cek lagi ya sama-sama jurnal petty cash jurnalnya. Ini di kunci jawaban. Jangan lupa untuk setiap mencatat jurnal, kalian buatkan rekapitulasinya. Nah, ini kebetulan udah ada. Nah, ya jurnal petty cash jurnalnya. Nah, ini tanggal 4 sampai tanggal 30, kemudian nomor dokumennya, kemudian deskripsinya, dan nama akunnya ya. Kebetulan nama akun di sini, nama akun dan kode akun juga dicatat. Total di debit itu 7.371.600, begitupun di kredit. Nah, rekapannya juga sama. Nah, ini untuk mencantumkan kode akunnya itu yang ada di rekap, itu silakan kalian cek yang ada di sini ya, yang ada di account number yang ini aja, tinggal pindah-pindahkan. Berikutnya adalah transaksi ketika sudah, pembelian dan penjualan. Sales jurnal dulu ya. Sales jurnalnya berarti yang ada keterangan kopi faktur. Nah, itu kalau sudah ada keterangan kopi dan faktur itu udah pasti faktur penjualan secara kredit. Nah, kita cek lagi mulai dari transaksi tanggal berapa. Awalnya itu. Mulai dari transaksi tanggal ini ini ada keterangan kopi ya. Ini udah pasti kalau sudah ada kopi dan keterangan faktur penjualan, ini udah pasti transaksi penjualan secara kredit dan ditujukannya kepada orang lain. Nah, kebetulan kita adalah seorang pemilik perusahaan, yaitu dengan nama PT Batik Cantik, dan ditujukan kepada Hasan Batik, yang pastinya itu adalah faktur penjualan kredit. Nah, kalian catat ke dalam jurnal, sales jurnal, jangan lupa tanggal, keterangan, nomor faktur ya, nomor faktur. Kemudian untuk account receivable-nya jumlahnya itu 64.625.000, itu account receivable. Fade out-nya itu jumlahnya itu 5.875.000, dan untuk merchandise inventory dan untuk salesnya ya, bukan merchandise inventory, salesnya itu 58.750, dan untuk merchandise inventory serta COGS-nya masih kosong ya, karena nanti diisinya setelah membuat kartu persediaan. Nah, ini intinya 3 akun yang harus diisi pada saat mencatat transaksi penjualan secara kredit, yaitu di sales dengan jumlah Rp58.750.000, kemudian fade out-nya Rp5.875.000, piutang dagangnya atau account receivable Rp64.625.000. Kita cek kembali ya untuk transaksi berikutnya yang ada keterangan kopi faktur. Dan ini kopi faktur lagi dari Batik Kencana Ungu, tanggalnya jangan lupa 10 Desember, nomor buktinya, nomor fakturnya FBC 1202. Kemudian seperti biasa, kalian masukkan kembali salesnya itu Rp107.500, fade out-nya Rp10.750.000, dan account receivable-nya Rp118.250. Ini keterangan ini yang 118 juta ini adalah merupakan gabungan dari total penjualan ditambah dengan fade out ya.
Jadi 118.250. Kemudian berikutnya adalah transaksi tanggal ini ya, berikutnya transaksi tanggal 17 Desember. Fakturnya FBC 12.3 kepada siapa? Rumah Batik Komar dengan jumlah salesnya itu 71.250. Fat outnya 7.125.000 rupiah, fee utang dagang atau account receivable-nya 78.375.000 rupiah. Nah, itu adalah account receivable-nya. Silakan kalian catat, jangan lupa tanggal keterangannya Rumah Batik Komar, kemudian nomor bukti ya. Jangan lupa dicantumkan. Berikutnya transaksi tanggal 25 Desember. Nah, ini nomor buktinya jangan lupa dicatat. Nah, Rumah Batik Cipaku dengan jumlah salesnya itu 68.437.500 rupiah. Paid out-nya itu 6 juta 853.750 rupiah. Kemudian account receivable-nya account receivable-nya 75.281.250 rupiah. Nah, itu ya. Jangan lupa tanggal transaksi, kemudian nama pelanggan, nomor faktur, dan 3 akun yang diisi ya. Yaitu ulang kembali sales, paid out, dan account receivable. Berikutnya adalah transaksi tanggal 27 Desember, nomor buktinya FBC 12.5. Kemudian siapa? Hasan Batik masuk ke dalam sel 105.312.500, fat outnya 10.531.250, dan pi utang dagangnya total keseluruhannya yaitu 115.843.750 rupiah. Itu adalah faktur penjualan secara kredit berikutnya. Dan kita cek lagi, ada lagi nggak? Kebetulan transaksinya sudah selesai untuk sales jurnal. Kita cek kembali kunci jawabannya. Sales jurnal. Nah, ini udah diisi ya untuk cost of merchandise sold dengan inventory-nya ya. Nah, ini total keseluruhannya sebetulnya untuk COMS atau cost of merchandise sold beserta inventory itu diisi kalau sudah mengisi kartu persediaan. Karena kalian baru mencatat jurnal, sebetulnya ini kosong ya. Jadi yang ada itu account receivable-nya 452.375.000 rupiah, kemudian sales-nya 411.250.000 rupiah, dan paid out-nya 41.125.000 rupiah. Nah, berikutnya adalah transaksi yang dicatat ke dalam purchase journal, yaitu transaksi yang berkaitan dengan pembelian secara kredit, dan cirinya itu adalah faktur tapi tidak ada tulisan kopi. Nah, kalau ada tulisan faktur penjualan aja tapi tidak disertai dengan kopi dan ditujukan untuk kita batik cantik, maka itu adalah transaksi pembelian. Nah, kita lihat di transaksi, mulanya di transaksi nah ini awalnya dari transaksi tanggal 11 Desember 2018 dengan nomor faktur FBK 1112. Kemudian dari Batik Cute dengan jumlah untuk inventorinya 75.250,
Fed in-nya 7.525.000, kemudian total utang dagangnya atau account payable-nya 82.775.000. Nah, ini untuk total utang dagangnya. Kemudian jangan lupa untuk keterangannya dituliskan Batikyut ya. Berikutnya adalah transaksi tanggal nah ini berikutnya ada transaksi tanggal 23 Desember. Nomor fakturnya FBUJ 23-12. Kemudian dari keterangannya dari Batik Unggul, kemudian nanti kalian tuliskan inventory-nya dengan jumlah 105.250.000, kemudian fed in-nya 10.525.000 dan account payable-nya 115.775.000. Kemudian berikutnya transaksi tanggal kita cek sama-sama. Tanggal 29 Desember fakturnya FPB 2912 dari Paradise Batik. Kemudian catat ke dalam transaksi ke dalam akun inventory dengan jumlah 90 juta, paid in-nya 9 juta, kemudian total account payable-nya 99 juta. Jangan lupa ya, setiap menulis transaksi itu tanggal, keterangannya dengan nama pemasok dan nomor buktinya dicatat. Berikutnya transaksi tanggal ternyata cuma 3 anak-anak. Nah, kita cek jurnalnya. Kita cek jurnalnya. Purchase journal. Ini payment. Nah, ini purchase jurnalnya ya. Betul ada 3. Nah, jadi total untuk merchandise inventory-nya 270.500.000 rupiah, VAT in-nya 27.50.000 rupiah, kemudian total account payable-nya 297.550.000 rupiah. Kemudian rekapitulasinya dibuatkan. Nah, ini untuk mengecek antara debit atau kredit balance enggaknya. Nah, totalnya itu sama 297.550.000 rupiah dan kredit pun sama. Nah, tinggal yang belum itu adalah jurnal umum. Jadi kita lihat transaksinya berupa transaksi apa aja. Nah, yang pastinya yang masuk ke dalam jurnal umum adalah semua transaksi yang tidak dicatat di jurnal khusus, seperti halnya adanya retur pembelian, retur penjualan, kemudian ada bukti memorial selain tanggal 31 Desember. Nah, itu dicatat ke dalam jurnal umum. Kita cek ya. Dari mulai tanggal berapakah retur penjualan atau retur pembelian yang ada keterangannya nota kredit atau nota debit. Kita cek. Nah, ini bukan. Nah, ini ada nota kredit. Nah, nota kredit berarti ini ada retur penjualan. Berarti di jurnal umumnya yang pertama kita catat account receivable. Account receivable-nya dengan jumlah 10.862.500.
itu di kredit, maaf, di kredit. Kemudian debitnya itu ada salesnya itu sales returnnya 9.875.000, kemudian VAT in-nya di debit 987.500. Lalu di kreditnya hanya ada satu account receivable dengan jumlah 10.862.500. Dan satu lagi akun untuk mencatat barang yang masuk, merchandise inventory pada COGS atau cost of goods sold atau cost of merchandise sold. Nah, itu belum diisi ya. Nanti aja diisinya setelah membuat kartu persediaan. Nah, berikutnya ada lagi nggak? Kita cek lagi. Nah, ini ada penghapusan piutang batik Danar. Itu nilainya kita lihat di daftar saldo piutang. Dan ini account-nya itu allowance of bad debt, atau kita pastikan lagi akunnya yang muncul apa di daftar akun allowance pada, atau istilah Indonesianya beban penyisihan kerugian piutang pada beban penyisihan kerugian piutang. Kita cek lagi akun-akun yang munculnya apa. Nah, di sini debitnya allowance for bad debt pada kode 6 ya. Bad debt expense nih, bad debt expense. Kemudian untuk nilainya sendiri kita lihat batik Danar berapa nilai piutangnya, ada di daftar saldo piutang. Kita cek. Nah, batik Danar itu 14.475.000 yang dihapuskannya. Ya, kebetulan segitu ya. Kita cek lagi, pastiin lagi ya, nanti di kunci jawabannya. Kita cek lagi, ada itu enggak, ada yang masuk lagi ke Nah, ini berikutnya adalah tanggal 28 tadi penghapusan piutang tanggal berapa ya, lupa Ibu. Kita cek kembali bukti memorial tanggal berapa yang penghapusan piutang. Intinya nanti kalian dicatatnya sesuai tanggal berurutan ya. Dan kebetulan tadi Ibu nggak dilihat tanggal berapanya untuk penghapusan piutang. Nah, yang pastinya untuk masuk ke dalam jurnal umum itu adalah nota kredit ya, catatannya nota kredit, kemudian jurnal bukti memorial. Nah, itu bukti memorialnya itu sebelum tanggal 31. Nah, ini ada retur pembelian. Langsung saja jurnalkan, jangan lupa tanggal diisi, kemudian keterangannya di debitnya itu account payable dengan jumlah 8.690.000 di debit, lalu kreditnya adalah VAT in 790.000 rupiah, dan di kreditnya lagi adalah merchandise inventory 7.900.000. Jangan lupa di bawahnya dikasih keterangan batik Unggul Jaya. Nah, itu untuk mengisi retur pembelian jurnalnya ya, seperti itu. Kemudian ini udah ya tadi yang Hasan Batik. Jadi nota kreditnya retur pembelian dulu, baru retur penjualan. Setelah itu baru terakhir bukti memorial. Ini Batik Danar. Kita cek ya jurnal untuk jawabannya yang pasnya. Iya, betul nih. Batik Danar yang dihapuskannya 14.475.000. Oh, maaf lupa nih. Ternyata allowance of
double debit pada account receivable, maaf bukan bad debt expense, maaf ya. Debitnya itu allowance of double debt, kreditnya itu adalah account receivable dengan jumlah 14.475.000. Ini nih ya. Jadi tanggal 24 itu ada retur pembelian, tanggal 28 ada retur penjualan, dan tanggal 30 ada penghapusan piutang. Nah, ini buatkan sekalian rekapannya, tetapi untuk merchandise sold, cost of merchandise sold sama merchandise inventory itu masih kosong ya. Nanti diisinya setelah membuat kartu persediaan. Nah, berikutnya adalah membuat kartu persediaan. Nah, ini dimasukkan dulu saldo awalnya. Batik cantik inventory card untuk BC 001 store warehouse, lokasinya, kemudian tipenya batik Cirebon. Nah, ini mulai dari saldo awal kita masukkan ke dalam balance, kemudian ada penjualan. Nah, ini harganya dilihat dari harga ini ya. Kalau untuk penjualan harga yang ada di kartu, tetapi kalau untuk pembelian itu lihatnya harga di faktur ya. Itu aja kesimpulannya, mudah-mudahan bisa mengerjakan kartu persediaan dan bisa memahami intinya ya. Jadi setiap ada retur penjualan itu posisinya di purchase, kalau retur pembelian itu posisinya di cost of merchandise sold. Jangan lupa untuk selalu menjumlahkan di balance ya. Nah, ini berikutnya adalah membuat buku pembantu piutang. Jangan lupa memasukkan saldo awalnya, lihat dari daftar saldo piutang ya. Tadi sudah Ibu sebutkan, tinggal dimasukkan dan posisinya langsung di saldo. Kemudian nanti kalian untuk mengisi transaksinya itu untuk pos-posnya itu lihat di jurnal, maksudnya untuk jurnal untuk buku pembantu piutang itu lihat dari jurnal sales jurnal, kemudian receive jurnal, kemudian satu lagi general journal entry ya. Jadi ada 3 jurnal. Yang pertama ada jurnal penjualan, kemudian jurnal penerimaan kas, kemudian satu lagi jurnal umum. Nah, itu silakan kalian urutkan mana yang menjadi tanggal awal, itu langsung dicatat ke dalam buku pembantu dan dilihat lagi nama pemasok, nama pelanggannya itu siapa, langsung dicatat ya. Kemudian untuk batik cantik, PT Batik Cantik account payable subsidiary ledger. Nah, ini sumbernya itu ada 3 juga. Yang pertama di cash payment journal, kemudian dari purchase journal, dan satu lagi dari general journal entry. Nah, itu 3 sumber. Dilihat lagi seperti biasa, nama pemasoknya siapa, kemudian tanggalnya harus diurutkan.